Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Satu truk dan 3 mobil terlibat kecelakaan beruntun di Jombang. 2 orang terluka. Dua kurir narkoba disergap di tepi jalan di Sampang saat hendak mengantarkan paket sabu-sabu. Kolektor keris di Surabaya mengubah citra keris dari kesan mistis jadi bernilai cuan fantastis. Kecelakaan beruntun melibatkan sebuah truk dan 3 minibus terjadi di Jombang. Akibat kecelakaan itu, pengemudi truk dan sopir salah satu minibus terluka dan menderita luka parah dan dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Raya Nasional Jombang, Surabaya di Kecamatan Dewa, Kabupaten Jombang. Sebuah truk dan 3 minibus mengalami kerusakan usai terlibat kecelakaan beruntun tersebut. Peristiwa bermula saat truk yang dikemudikan Joko Haryanto asal Sidoarjo tiba-tiba menabrak sebuah minibus di depannya. Kerasnya benturan menyebabkan minibus terpental ke trotoar median jalan dan menabrak 2 mobil lainnya. Sementara truk yang oleng akhirnya berhenti setelah menabrak pohon dan toko kelontong di tepi jalan. Akibat kecelakaan itu, sopir minibus warga Kediri dan sopir truk terluka dan langsung dilarikan ke RSUD Jombang. Sementara pengemudi dan penumpang 2 minibus lain yang ditabrak tidak mengalami luka. Mobil itu dari barat. Mobil yang mana, Mas? Truk. Terus dari barat. Terus saya disantap dari belakang. Rumah disantap dari belakang, saya ke kiri kan dulu. Pol nitip, notok, yuk. Semua buku kabeh. Terus nantap mobil 2. Mobil ini yang berlawanan arah? Iya, berlawanan arah. Sama motor. motor. Terus langsung nyasak. Kira-kira kenapa itu, Pak? Kira-kira kenapa sopirnya? Pokoknya mabuk. Ya tak mabuk ya. Ngantuk. Langsunglah saya bangun. Saya bangun tiba-tiba ini truk itu langsung nyodok ke sini. Waduh. Saya nggak tahu apa dia licin apa gimana, nggak tahu saya. Truknya dari arah mana, Pak? Ini apa pecah? Truknya dari arah mana, Bu? Dari arah situ. Terus yang 3 mobil ini tadi? Kalau 3 mobil saya nggak tahu. Saya tahunya cuma truk itu yang ini nabrak Talaso itu. Kecelakaan diduga akibat sopir truk kurang waspada saat berkendara. Kecelakaan ini ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Jombang. Dwi Mujiarso dan Sri Rama melaporkan dari Jombang. 2 kurir narkoba disergap anggota Polres Sampang di tepi jalan karena diduga hendak mengantarkan paket sabu-sabu ke pembeli. Saat digeledah, petugas mendapati senjata tajam jenis celurit dan 11 gram sabu-sabu yang disembunyikan di dalam bungkus rokok. Maju. Imam dan Rosid, 2 kurir narkoba yang mengendarai motor ini, disergap anggota Sat Narkoba Polres Sampang di tepi jalan Sokobanah, Madura. Pelaku sempat akan kabur saat diberhentikan, namun petugas langsung mengadang laju motor yang dikendarai kedua pelaku. Petugas menggeledah salah satu pelaku dan mendapati senjata tajam jenis celurit yang disimpan dari balik baju. Sementara anggota lainnya menggeledah motor pelaku dan menemukan barang bukti sabu-sabu yang disembunyikan di dalam bungkus rokok. Saat diinterogasi petugas, pelaku mengaku hanya kurir yang disuruh untuk mengantarkan paket sabu-sabu kepada pembeli di daerah Bangkalan. Guna kepentingan penyelidikan, keduanya digelandang ke Mapolres Bangkalan untuk pengembangan. Polisi kini masih memburu pemilik dan pemesan barang haram. Polsek Sokobanah beserta anggota Sat Narkoba Polres Sampang berhasil menangkap 2 tersangka yang membawa sabu-sabu, di mana BB yang kita temukan di 2 tersangka tersebut perkiraan 11 gram. Untuk tersangka 1 dari Sampang
dan 1 dari Bangkalan. Sementara tersangka sudah diamankan di rutan Polres Sampang untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Sebagai barang bukti, polisi menyita 11 gram paket sabu-sabu dan celurit. Kedua tersangka dijerat pasal 114 ayat 1 tentang narkotika. Ancaman hukuman 5 tahun penjara. Nia Karunia dan Sri Rama melaporkan dari Sampang. Ya, selama ini keris terkesan seperti benda yang berhubungan dengan sisi mistis atau klinik. Namun di tangan seorang kolektor asal Surabaya, keris kini diubah menjadi benda bernilai seni tinggi yang harganya hingga miliaran rupiah. Dan ternyata cukup diminati generasi milenial. Adalah Rivo Cahyono, seorang kolektor keris warga keturunan Tionghoa yang lahir di Surabaya. Pria berusia 48 tahun yang tinggal di salah satu perumahan di Surabaya ini membuktikan bahwa kecintaan pada budaya Indonesia tidak mengenal batas etnis. Melalui channel media sosial miliknya, ia berhasil mengubah pandangan halayak, bahkan generasi milenial tentang keris. Senjata khas Nusantara yang biasanya hanya dipandang dari sisi mistis dan klinik, ternyata bisa menjadi investasi bernilai seni tinggi dan berharga miliaran rupiah. Sejak terjun ke dunia kolektor keris sejak 2016, Rivo Cahyono sudah memiliki 1.000 lebih keris pusaka dari berbagai wilayah di Indonesia. Harganya beragam dari mulai ratusan ribu hingga miliaran rupiah. Salah satu koleksi kerisnya berusia 1.000 tahun lebih atau dari abad ke-9. Menurut Rivo, ribuan keris pusaka koleksinya tersebut rencananya dipajang di sebuah museum keris yang akan didirikan bersama pemerhati sejarah dan budaya. Ini masuk lebih ke Kesultanan, jadi setelah Sriwijaya. Ketertarikan saya itu sebenarnya untuk menggugah generasi muda ya, karena saya sebagai anak bangsa, walaupun saya masih ada keturunan Tionghoa, saya ingin untuk bangsa kita ini bisa bangga dengan kearifan lokal, dengan budaya Indonesia, khususnya kalau saya hobi dengan senjata tradisional, khususnya keris. Untuk pusaka itu kalau di Pulau Jawa, itu dari Kerajaan Kediri, Singosari, Majapahit, itu salah satu keris yang tua. Ya, berharap kepada generasi-generasi muda saat ini agar mereka mampu melestarikan kembali budaya-budaya leluhur nenek moyang kita, terutama keris ya. Seperti dulu para pejuang kita di Pangeran Penogoro dulu membuat keris dengan motivasi keris tadi, sehingga generasi muda itu melihat bahwa pejuang-pejuang kita juga itu tidak mendewakan keris, tapi dia menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Jawa, budaya dari Nusantara lah intinya. Karena keris itu tidak hanya milik orang Jawa, ada miliknya Palembang, seperti dari Banten juga ada namanya parang ya. Kalau di Sulawesi badik, itu juga bagian dari budaya Nusantara seperti itu tadi. Atas dedikasi dan perhatiannya terhadap keris sebagai warisan budaya Indonesia yang diakui UNESCO, Rivo Cahyono diberi gelar kehormatan oleh Keraton Surakarta Solo dengan nama Kanjeng Raden Arya sebagai penghargaan atas upayanya dalam melestarikan budaya Nusantara. Sujianto dan Sri Rama melaporkan dari Surabaya.
Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Teatrika Putri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.